Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur karena sungguh Engkau baik dan Engkau menyatakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kembali malam hari ini, Tuhan beri kesempatan kami bersekutu memuji memuliakan nama-Mu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon, biarlah waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan, tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Sudah kenal sih belum tentu disayang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alex Nanlohi, Pendeta Alex Nanlohi. Dan pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan boleh melayani saudara beberapa hari ke depan. Terima kasih untuk sahabat lama saya, Pendeta Binsar, Ibu Grace, dan juga hamba Tuhan, majelis di tempat ini yang boleh memberikan kesempatan yang baik ini untuk kita sama-sama mengenal satu sama lain dan khususnya juga boleh mempelajari firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi bagian penting di dalam minggu ini atau yang biasa disebut sebagai the Holy Week, ya, dimulai dengan Minggu Palma, hari Minggu yang lalu kemudian hari ini Kamis Putih, lalu berikutnya kita masuk dalam Jumat Agung besok, lalu ada yang disebut dengan Sabtu Sunyi. Karena biasanya dalam kalender gerejawi tidak ada hal yang dilakukan dan kita menyambut Minggu Paskah. Ini menjadi bagian yang penting dalam perjalanan iman kita. Bahwa kubur bukanlah akhir, karena sungguh Yesus bangkit. Mendahului Jumat Agung, maka malam terakhir, malam Yesus melakukan perjamuan kudus dengan murid-muridnya dan membasuh kaki murid-muridnya. Itulah yang akan kita renungkan malam hari ini dalam tema The Way of Humility. Saudara, sulit bicara tentang kerendahan hati ya. Bukan cuma sulit saudara, bahasa Inggrisnya sulit. Karena sulit banget saudara. Begitu saudara atau saya bilang, Pak, saya sudah rendah hati. Nah, itu lagi sombong. Sulit ya. Ini pelajaran seumur hidup. Pembentukan seumur hidup, mata kuliah yang tidak pernah selesai SKS-nya. Nanti wisuda di sana saudara ya. Maka kiranya, waktu kita buka firman Tuhan, bukalah hati kita untuk kembali boleh menerima challenge dari Tuhan. Bagaimana seharusnya kita hidup. Mari sama-sama kita akan membuka Yohanes pasal yang ke-13. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Cukup panjang bacaan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya juga sudah menuliskan di slide. Sehingga kalau saudara mau lihat di Alkitab, silakan, atau sekarang mungkin pada bawanya HP suci ya, bukan kitab suci. Silakan boleh dibuka, kita akan lihat ayat 1 sampai ayat 17. Saya akan mulai membaca ayat pertama, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang kedua,
kita bergantian hingga ayatnya yang ke-17. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sedemikian jauh pembacaan kitab suci, berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tapi merenungkannya, melakukannya dalam hidup kita, dan bahkan membagikannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau mempelajari Injil Yohanes, maka saudara akan melihat ada dua bagian besar yang ada dalam Injil Yohanes. Bagian awal itu biasa disebut sebagai public discourse atau pembicaraan Yesus dengan orang banyak. Tetapi mulai pasal 13, ya kalau saudara lihat mulai dari pasal 13 sampai 17, ini namanya private discourse. Yesus berbicara secara khusus hanya kepada murid-muridnya. Nah, kalau kita perhatikan mulai dari pasal 13 sampai pasal 17. Karena pasal 18 Yesus sudah ditangkap. Sehingga kalau saudara memperhatikan, ini adalah pengajaran terakhir Yesus kepada murid-muridnya. Yesus tahu bahwa dia akan pergi ke kayu salib. Nah, menarik saudara ya. Yesus mempersiapkan muridnya untuk diutus. Ini satu bagian yang saya temukan waktu saya persiapan. Kadang-kadang mikir, ngapain sih Yesus basuh-basuh kaki? Tetapi penafsir ini mengatakan itu merupakan persiapan yang Yesus lakukan untuk mengutus muridnya karena dia akan segera meninggalkan mereka. Dan murid-murid akan diutus. Dan apa yang menarik saudara, bagaimana Yesus memulai
pesan terakhir, pengutusannya bagi murid-muridnya. Maka kita melihat dengan mencuci kaki para murid. Saudara, kenapa ini jadi penting? Karena memang perjamuan malam itu menjelang Paskah biasa dilakukan. Jadi itu bukan hal yang terlalu khusus karena semua orang Yahudi menjelang Paskah akan makan Paskah. Maka yang menarik, Yesus bukan hanya perjamuan makan Paskah dengan murid-muridnya, tetapi dia juga mencuci kaki para murid. Maka saudara perhatikan bagian ini. Memang di dalamnya kita tahu ada dua petunjuk, dikatakan Yesus tahu iblis sudah masuk di dalam hatinya si Yudas. Dan Yesus katakan juga bahwa salah satu dari kamu akan menyerahkan aku. Tetapi kita tetap bisa melihat sebuah nuansa yang menarik dari pembasuhan kaki ini. Ya, saudara, bagaimana membasuh kaki? Mungkin buat kita yang hidupnya modern, yang sepatunya tertutup, tidak terbiasa membasuh kaki. Tetapi di dalam tradisi, kalau saudara perhatikan, mencuci kaki biasanya dilakukan oleh hamba atau pelayan rumah tangga pada masa itu karena dianggap tugas yang rendah dan hina. Jadi pada masa itu bagi orang yang hidup di Israel, mereka berjalan kaki, saudara ya. Dan ketika mereka berjalan, maka bagian kaki itu yang akan sangat berdebu. Makanya ada kebiasaan di dalam rumah-rumah mereka, di depan rumah ada tempat untuk mencuci kaki. Dan biasanya yang melakukan itu adalah, nah ini, hamba atau pelayan rumah tangga. Karena dianggap sebagai tugas yang rendah dan hina, praktek ini mencerminkan nilai-nilai kerendahan hati dan pelayanan yang dihargai dalam budaya Yahudi. Jadi saudara, apa yang kita baca ini bukan hal yang lazim. Karena apa? Yesus sendiri memilih untuk membasuh kaki para murid. Bukankah harusnya terjadi sebaliknya? Murid dong yang basuh kaki gurunya. Tetapi Yesus melakukan ini dengan tujuan yang spesifik. Nanti kita lihat. Jadi saudara bayangkanlah di ruang atas setelah perjamuan atau waktu mereka makan, ya, beberapa penafsir ada yang mengatakan kayaknya waktu makan, ada yang bilang sebelum, tapi ya kalau kemudian Yesus mulai membungkuk dan mencuci kaki para murid. Saya nggak tahu Petrus itu urutan keberapa ya. Tapi Yohanes mencatat ada komedi juga di situ ya. Karena Petrus meminta hal yang unik, saudara. Perhatikan. Ketika Yesus hendak mencuci kaki Petrus, Petrus menolak. Petrus menolak karena merasa tidak pantas bagi Yesus untuk melakukan hal tersebut. Lalu Yesus jelaskan sama Petrus ya. Yesus menjelaskan jika Petrus tidak mengizinkan dia mencuci kakinya, Petrus tidak akan memiliki bagian dalam pelayanan Yesus. Dan saudara, nah di sini Petrus, saya nggak tahu nih, oportunis juga ya. Wow, kalau nggak dapat bagian, kalau gitu sekalian dimandiin, saudara ya. Maka lihat kalimat berikutnya, Petrus yang kini sudah mengerti setelah Yesus jelaskan, perlunya menerima pelayanan Yesus dengan mencuci atau kakinya dicuci, bahkan meminta Yesus mencuci seluruh tubuhnya. Saya agak bingung awalnya, kenapa Yesus ngomongnya kamu sudah mandi? Kalau saudara perhatikan, Yesus menjelaskan bahwa mereka yang sudah mandi hanya perlu mencuci kaki. Kalau saudara ingat konteks masa itu, kan tidak setiap masuk rumah orang mandi. Ini bukan lagi COVID ya. Waktu COVID dulu itu ya, ada yang sampai depan rumah udah ada gitu ya. Ada sampai yang istrinya semprotin suaminya depan rumah gitu ya. Nggak boleh masuk sebelum mandi. Tapi mandinya sudah di rumah, perjalanannya itu hanya mengotorkan bagian kakinya. Maka kaki yang dibasuh. Nah dalam kalimat yang lain kalau saudara perhatikan, saya menarik membaca satu tafsiran. Pendeta John Stott mengkaitkan ini dengan keselamatan.
Karena kalimatnya, kalau saudara lihat kalimat di bawahnya, waktu Yesus bilang, tidak semua kamu bersih. Maka dia mengkaitkan bahwa Yesus sedang berbicara tentang keselamatan. Bahwa keselamatan itu terjadi satu kali, tetapi penyucian Allah sama seperti mencuci kaki terjadi berkali-kali. Menarik ya? Kalau saudara sudah ditebus, sudah diselamatkan, ya. Tetapi setiap minggu kita ke gereja ada kesempatan mengaku dosa. Ada kesempatan kita dibaharui lagi. Bukan berarti karena kita belum selamat, tapi karena kita sudah menerima keselamatan itu. Nah, kira-kira demikian Pendeta John Stott menghayati kalimat yang Yesus sampaikan kepada Petrus. Kamu sudah bersih, sudah mandi satu kali. Tapi juga Yesus bilang, ada dari kamu yang tidak bersih. Nah, ini bicara tentang Yudas yang akan menyerahkan dia. Jadi kalau saudara perhatikan, Yesus menjelaskan bahwa mereka yang sudah mandi hanya perlu mencuci kaki mereka. Ini menggambarkan pentingnya penyucian sehari-hari yang diperlukan bagi orang Kristen. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, apa makna tindakan Yesus mencuci kaki ini? Kalau saudara perhatikan, dalam konteks perjanjian baru, Yesus mencuci kaki murid-muridnya sebagai tanda cintanya. Perhatikan ayat 1 tadi. Dia sangat mengasihi murid-muridnya. Tetapi juga adalah tanda kerendahan hatinya. Tapi juga dengan maksud sebagai teladan untuk dilakukan oleh para pengikutnya. Tanda cinta, tanda kerendahan hati, tetapi juga sebagai teladan. Indah ya saudara ya. Ini bukan sekadar show off. Saya beberapa kali, ya saya hamba Tuhan datang ke satu acara, waktu itu kemudian pengurus lagi bantu-bantu, apalagi persiapan saudara ya. Terus waktu itu saya angkat bangku juga, saya ikut angkat bangku, angkat meja gitu ya. Tiba-tiba satu orang datang. Jangan, kamu hamba Tuhan. Hah? Terus kalau hamba Tuhan gak boleh bantu? Karena mengatakan bahwa hamba Tuhan punya status yang tinggi nampaknya ya. Sehingga rasanya, layanilah saya. Saya harus dilayani. Dan mungkin juga banyak dari jemaat yang berpikir demikian. Ini bukan berarti saudara tidak perlu menghormati hamba Tuhan. Bukan, tetapi hati-hati. Seringkali sulit menghayati menjadi orang yang rendah hati. Karena rasanya I deserve it. Saya layak kok dapat itu. Pelayanan ini kadang bikin kita secara tidak langsung kan awalnya mungkin pelayanan aktivis biasa ya. Lalu kemudian naik sedikit gitu ya. Jadi usher, kolektan, penyambut tamu, naik sedikit jadi tim. Wah, nanti naik lagi jadi majelis. Rasanya itu sedikit di bawah Yesus. Kadang-kadang pelayanan ini bukannya membuat kita tambah rendah hati, saudara. Bisa jadi sarana kita untuk merasa I deserve it. Layanilah saya. Karena itu saya merenungkan bagian ini dengan mengajak kita fokus kepada Yesus ya. Who is Jesus? Siapakah Yesus? Perhatikan kalimat di ayat yang ke-13 tadi. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Apa maksudnya waktu Yesus mengatakan demikian? Perhatikan penjelasannya. Yesus mengakui bahwa murid-muridnya memandang dia sebagai sosok yang memiliki otoritas dan kekuasaan. Engkau guru, engkau Tuhan, itu sosok yang punya otoritas kekuasaan. Dan serta sumber kebijaksanaan pengajaran. Guru. Yesus membenarkan pandangan itu dengan mengatakan bahwa memang dia guru dan Tuhan. Tapi kalau saudara perhatikan, itu bukan berarti dia tidak melayani. Kalau saudara perhatikan di dalam ayat 13-14-nya. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu,
Aku yang adalah guru, Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Saudara, saya teringat, saudara baru belajar Injil Markus ya. Dalam perjalanan ke Yerusalem, apa yang ada di benak murid? Siapa duduk di kiri, siapa duduk di kanan. Murid-murid menuju Yerusalem, Yesus katakan aku akan mati di sana. Sampai 3 kali dia memberitahu, aku akan mati. Di benak mereka, oh dia akan pergi Yerusalem, pusatnya agama Yahudi. Di sana dia akan jadi raja. Cepat-cepat di jalan minta kedudukan. Tuhan, kalau nanti sampai sana, satu di kiri, satu di kanan. Masih ingat ya, Yakobus sama Yohanes ya. Saudara, untung gak minta pangku ya. Inilah kita yang berpikir demikian. Makanya saya katakan ketika Tuhan mau mengutus murid-muridnya. Ini bagian yang Tuhan bereskan nampaknya lebih dulu. Dengan sebuah tindakan yang jadi teladan. Aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Aku turun basuh kakimu. Dan karena itu, kamu pun harus saling membasuh kakimu. Meskipun Yesus adalah Tuhan, adalah guru mereka. Dia memilih untuk melakukan tugas yang biasanya dianggap hina. Ini menunjukkan betapa dalamnya kasih dan kerendahan hati yang Yesus teladankan kepada para pengikutnya. Saudara, merenungkan kedatangan Yesus ke dunia, mau tidak mau kita akan berkata, wow, amazing grace. Bayangkan dari surga dia turun ke dalam dunia. Itu merendahkan diri yang super duper. Luar biasa. Karena itu tidak heran catatan di dalam kitab Filipi. Pasal yang kedua. Ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Saya kutip bagi kita ya. Kalau saudara perhatikan menarik sekali kalimat Paulus. Hendaklah dalam hidupmu bersama, karena dia lagi nulis sama jemaat Filipi yang agak bentrok-bentrok dikit saudara ya. Dia bilang begini, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara, kalau orang melakukan sesuatu, maka muncul pikiran kita apa? Kok dia mau sih? Kok dia mau sih? Makanya Paulus katakan hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan. Jadi waktu engkau melihat tindakan yang Yesus lakukan, kiranya bukan hanya demonstrasi tindakan, tapi saudara dan saya mengerti pikiran, mengerti perasaan Yesus ketika dia melakukan hal itu. Dalam bahasa Inggris, bahasa aslinya cuma satu kata. Tapi bahasa Indonesia mungkin sulit mau mengungkapkan semua bagian yang harus kita mengerti. Inggris cuma pakai kata have the same mindset. Indonesia menerjemahkan 2 kata, pikiran dan perasaan. Karena mindset bukan hanya pikiran, tetapi juga perasaan. Maka saudara lihat, apa pikiran dan perasaan Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Jadi manusia aja udah hina banget saudara ya. Allah jadi manusia, kok bisa? Tapi waktu jadi manusia, perhatikan. Ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 5 sampai 8 ini. Salah satu bagian Alkitab yang memuat tentang kerendahan hati Kristus. Bagian ini merupakan suatu contoh yang luar biasa kerendahan hati Kristus sebagai teladan bagi semua orang percaya untuk saudara dan saya mengikutinya. Bukan hanya mengaguminya. Hebat ya Tuhanku ya. Tapi maaf, dia Tuhan, saya bukan. Saya susah rendah hati Pak. Banyak orang akhirnya melihat teladan Yesus hanya kagum. Tuhan tidak hanya butuh kekaguman saudara. Dia meminta tindakan saling. Yesus ngapain ke dunia saudara? Studi tour.
Studi banding. No. Inkarnasi. Satu peristiwa yang luar biasa. Allah jadi manusia. Firman jadi daging. Sulit kita pahami. Tapi itu yang kita lihat. Demi siapa? Demi saudara dan saya. Dia merendahkan diri demi kita. Ini merendahkan diri yang luar biasa, saudara. Kadang-kadang kita merendahkan diri untuk tinggikan diri. Ngerti nggak, saudara? Kayak main biliar ya, nyodok sana biar ke sana. Ada orang disuruh ya, kamu jadi singer ya. Jangan saya dong, jangan saya dong. Itu kan merendahkan diri ya. Oh jangan saya dong, jangan saya dong. Paksa lagi dong. Dalam hati gitu ya, paksain lagi ya. Jangan saya. Akhirnya begitu, paksa lagi, 2 kali dipaksa saya mau nih. Akhirnya udah nih jadi singer. Wow, waktu dia nyanyi suaranya luar biasa. Terus waktu udah, wih kamu bagus banget ternyata suaranya bisa nyanyi. Baru tahu. Itu merendahkan diri? Itu merendahkan diri papan loncat. Saya sok rendah supaya saya naiknya lebih tinggi. Yesus merendahkan diri bukan untuk dirinya. Dia merendahkan diri untuk kita, saudara. Jangan merendahkan diri untuk dirimu. Karena sebenarnya pada saat yang sama engkau menggunakan itu sebagai tinggi hatimu. Arah kerendahan hati Yesus bukan ke dalam dirinya, tapi keluar bagi manusia. Karena itu pujiannya dari Allah. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di sorga. Di atas bumi. Dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara pernah bayangkan kerendahan hati Yesus? Allah jadi manusia, itu bayangannya gimana? Pencipta jadi ciptaan. Seorang teolog perempuan bernama Martha Dawn menulis dalam satu perenungan Natalnya, dia bilang begini, can you imagine Allah jadi manusia, pencipta jadi ciptaan, itu seperti apa? Imagine if the shoemaker would become a shoe. Pembuat sepatu jadi sepatu, itu gambarannya. Tuhan, saya tidak bisa mengerti. Luar biasa. Tindakan kasih yang luar biasa. Karena itu perhatikan lagi ayat 5 tadi. Paulus ingatkan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama belajar merendahkan diri seperti Yesus. Miliki pikiran, perasaan yang sama dengan Kristus. Sulit, saudara ya. Yang saya bilang tadi di awal, sulit. Kita terlalu egois. Dosa merusak kehidupan kita. Tapi kita punya pengharapan. Karena di dalam Kristus kita diutus. Mulai dari kita saling merendahkan diri. Itu teladan yang Yesus mau saudara dan saya lakukan. Malam ini kita nanti akan basuh kaki ya. Itu bukan sok-sokan gereja biar ada acaranya, biar nanti dokumentasinya bagus ya. Tapi kiranya kita sama-sama belajar merendahkan diri. Ketika jemaat Efesus dibaharui, maka Paulus mengingatkan, saya agak belum lama studi bagian ini saudara ya. Coba lihat sebentar, Efesus 5 ayat 21, sebenarnya ini ayat kunci mengerti seluruh bagian bawahnya. Mungkin kalau Bapak Ibu lihat di Alkitab nanti ayat 22-nya bicara apa? Hai istri, tanduklah suamimu, begitu? Enggak ya, hai istri, tunduklah. Nah, bagian bawahnya kalau saudara lihat, itu ada istri, suami, gitu ya. Kalau saudara perhatikan, ayat kuncinya ini kan. Kenapa saya katakan ayat kunci? Karena apa yang diminta di bawahnya, itu harus terjadi kalau ayat ini terjadi. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara sekarang sudah ada Alkitab TB2 ya. Mungkin sudah ada yang punya juga Alkitab terjemahan baru 2. Perhatikan sebentar. Kalau saudara lihat Alkitab TB1, itu TB1 ya, yang sebelah kiri. Itu dikatakan bagian yang ayat 21 itu masih masuk ke atas. Tapi perhatikan TB2, terjemahan baru 2.
paragrafnya ayat 21 masuknya ke bawah. Bisa lihat bedanya? Jadi sebenarnya memang lebih pas dibaca ke bawah. Nah, ayatnya diterjemahkan sekarang begini. Ini TB2 ayatnya begini. Tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Waktu saya baca ayat ini, tadi istilah rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Tunduklah seorang kepada yang lain. Kalau saudara lihat pembahasan suami sama istri, siapa yang harus tunduk? Istri tunduk ya, jangan tanduk ya. Istri tunduk. Kadang-kadang kita pikir yang harus tunduk cuma istri. Tapi kalau saudara baca bagian ini, suami juga. Suami harus menghormati istri. Istri akan tunduk kepada suami yang mengasihi dia. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami. Jadi bukan cuma satu pihak yang harus tunduk. Karena kadang-kadang kita baca teksnya begitu. Istri harus tunduk sama suami. Suami nggak apa-apa, seenaknya. Nanti baca bagian anak sama orang tua. Siapa yang harus merendahkan diri? Anak atau orang tua? Kesannya yang harus merendahkan diri, anak ya. Tapi kalau saudara baca dalam terang ayat 21, orang tua pun belajar merendahkan diri. Jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Jadi ternyata yang Yesus teladankan pesannya itu jelas di Injil, di dalam surat-surat. Mari saling merendahkan diri, saling. Nanti tuan sama hamba, logika kita, siapa yang harus menundukkan diri? Kesannya kan hamba dong, tapi ternyata tuan-tuan. Ingatlah kau punya Tuhan atau punya Tuan di sorga. Karena itu saya mengutip sebuah penjelasan menarik. This is not one side submission. Ini bukan ketundukan satu pihak. Ini bukan kerendahan hati satu pihak. Istri ya sudahlah kau terima statusmu rendah di depan suami. No, this is about mutual submission. Maka perhatikan kalimatnya ya. Sebelah kanan bahasa Indonesianya, sebelah kiri kalimat aslinya. Gagasan tentang saling tunduk adalah bahwa kita harus dengan sukarela menempatkan diri kita di bawah otoritas satu sama lain dan melayani satu sama lain karena penghormatan kepada Kristus. Bagaimana menghayati ini? Saudara perhatikan kalimat berikut. Ini berarti bahwa kita tidak boleh berusaha mendominasi atau mengendalikan orang lain, tetapi lebih kepada melayani mereka dan mengutamakan kebutuhan mereka daripada kebutuhan kita sendiri. Ini adalah sikap rendah hati dan menghormati yang mencerminkan kasih dan tanpa pamrih yang Yesus miliki. Karena itu kalau saudara baca Efesus 5 sampai Efesus 6 secara keseluruhan membahas pentingnya saling tunduk, saling kasih, saling hormat. Mulai dari mana? Dari keluarga masing-masing. Kadang-kadang orang tua bilang, anak gua yang salah, anak saya yang salah, dia dong yang minta maaf. Merendahkan diri. Apakah mudah buat kita? Setiap anggota keluarga dipanggil untuk memprioritaskan kebutuhan dan kesejahteraan orang lain. Berusaha untuk melayani dan memberi dukungan. Saya percaya, kalau prinsip-prinsip seperti ini kita aplikasikan, keluarga dapat berkembang dan menjadi kesaksian yang kuat tentang kasih dan anugerah Tuhan. Memang paling sering bentrok di keluarga ya, betul saudara? Itu kata dosen psikologi saya. Yang bikin, jadi kita tuh biasanya konflik sama orang yang deket ya. Yang biasa nyakitin kita itu yang deket. Suami, istri, anak, menantu, mertua. Memang paling enak jadi Hawa ya. Nggak punya mertua. Katanya begitu ya. Benar ya, saudara setuju?
yang paling menyakiti, yang mudah menyakiti kita sebenarnya orang yang dekat, benar ya? Ada saudara minggu lalu yang disakiti oleh Joe Biden. He's too far away, kejauhan. Yang nyakitin kita yang deket-deket ya. Karena itu pemulihan juga harus terjadi di keluarga. Saling, bukan salah satu. Saling. Dan keluarga-keluarga ini membentuk komunitas yang namanya gereja. Gereja itu kan kumpulan keluarga. Jangan mimpi gereja saudara terjadi pemulihan kalau di dalam keluarga saja kita sulit mengasihi dan mengampuni. Saudara makin belajar tentang gereja, saya makin takut saudara. Saudara pernah baca gereja itu harus kayak apa? Ini gereja. Terjadi one anothering. Saling mengampuni, saling membangun, saling. Gereja itu saling saudara, bukan satu pihak doang. Saling. Silakan nanti dibaca, difoto, dibaca di rumah ya. Kurang banyak ayatnya, nih saya tambah Bapak Ibu ya. Ini gereja, gereja itu begini. Kalau ternyata cuma satu pihak, itu bukan gereja. Gereja adalah terjadi ketersalingan. Keluarga adalah bagian yang penting dari sebuah gereja. Malam hari ini kita mau take serious. Kita mau serius dengan teladan yang Tuhan berikan. Ya, kita mau datang kepada Tuhan. Dan ayat-ayat ini menutup perenungan kita. Lihat ayatnya. Jadi kata Yesus, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Dua ayat terakhir dalam bacaan kita, lihat terjemahan lainnya saudara. Yang sebelah kanan itu terjemahan firman Allah yang hidup, FAYH. Menarik ya, kita baca yuk. 1, 2, ya. Benar sekali bahwa seorang pelayan tidak lebih besar daripada tuannya. Begitu juga seorang utusan tidak lebih besar daripada yang mengutusnya. Kalian mengetahui hal-hal ini. Sekarang lakukanlah. Itulah jalan untuk memperoleh. Saudara udah dengar, sudah lihat teladan Yesus? Tapi bukan tindakannya yang paling penting. Karena tindakannya berbeda ya. Kita melakukannya untuk mengingat kerendahan hatinya. Karena banyak hal yang akan kita lakukan dalam hidup itu menguji kerendahan hati kita. Malam ini kita basuh kaki. Tapi pulang mau merendahkan diri enggak? Gimana caranya? Kadang-kadang udah marahan, ambilin piring itu bisa jadi bukti kerendahan hati ya. Gue lagi kesel sama dia, pengennya piring dilempar sama dia. Tapi ya saya kasih. Saudara jangan malam ini kelihatannya terharu, basuh-basuh kaki, pulang, urusanku. Tuhan mau kita saling dan wujudkan itu di dalam keseharian kita. Maka Kamis Putih kita akan bermakna karena kerendahan hati Kristus menjadi bagian hidup setiap kita. Tuhan menolong kita jadi pelaku firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, teladan-Mu yang indah. Di generasi yang lalu Engkau meneladankan dengan membasuh kaki. Kalau kami menirunya, biarlah kami ingat, kami pun rindu merendahkan diri satu sama lain. Berikan kami pemulihan di dalam keluarga-keluarga kami Tuhan, di dalam gereja kami. Dan kiranya pada akhirnya kami menjadi saksi dari umat yang telah Kau tebus, Kau kuduskan di dalam dunia ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolong kami sekali lagi.
jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.